Anak ulangi ya. Ini adalah huruf tambahan ya yang ada biasanya pada sebuah kata ya. Dan ingat bahwa huruf dasar atau kata dasar yang menyusun sebuah kata biasanya adalah ini. Fa, ain, dan lam. Ini hanya timbangan ya. Misalkan pada kata uktub. Ini ada berapa kata? Ada berapa huruf? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat huruf. Ya, sedangkan kata dasarnya adalah tiga huruf. Maka kita ambil tiga. Ini yang satu adalah huruf tambahan. Kenapa? Ini huruf tambahan karena dia ada di sini. Sa'altumuniha. Alif. Nih, alif. Ada di sini. Terus kenapa bukan tak? Tak kan juga ada di sini. Iya, enggak tak. Karena tak ini masuk ke fa'ala. Ya, paham sampai sini? Sampai sini dulu udah paham? Jadi Paham. nanti ketika kita mencari di kamus, jangan nyari alif kaf dulu, tapi cari ka, ta, ba. Fa'ala, ka, ta, ba. Gitu ya. Nah, setelah kita mencari di kamus, ya, setelah kita mencari di kamus, Anda lihatkan seperti ini ya. Tentu saja karena kita nyarinya adalah kaf, ya, kaf, tak, ba, maka kita nyarinya di kamus langsung ke huruf kaf. Ini anak apa namanya? Anak mirror ya. Semoga bisa ini. Ustazah, Ya, gimana cara nentuin kata ba itu tuh harus pakai fathah atau kasrah atau dhammah? Kan saya awalnya kan uktub, terus kita ilangin lah alifnya kan. Jadinya kan tinggalnya itu kan kata ba kan. Gimana kita nentuin itu tuh harusnya pakai harokat apa? ya, sebentar ya. Saya tadi pertanyaan Ana, bagaimana cara menentuin harokatnya gitu ya? Sebentar, Ya, aku lagi berusaha mirror ya dari HP ke layar ya, karena namanya kamus cetak berarti nggak bisa kita masukkan ke apa? Kita bikin filenya ya. Sebentar. Bisa nggak ya ini ya mirror? Tab ini Ana coba beberapa kali nggak bisa mirror ya. Nanti videonya Ana share aja ya. Ana bikin video sendiri untuk membuka kamusnya. Yang penting sekarang teorinya ya. Teorinya adalah ketika kita buka kamus ya, maka kita cari huruf ya. A-nya, baru kemudian huruf ta, kemudian huruf ba. Jadi urutannya huruf kaf dulu, ta, kemudian ba. Kita lihat di kamus ya, kamus Yunus yang Ana pegang, ketemu ya, kata ba ya, malah di sini ada langsung fiil mudhoreknya ya, tertulis di kamus bahwa kata ba itu ketemunya adalah ini ya. Tulisannya kataba ya, yaktubu ya, yaktubu ya. Kemudian katsban ya, katsban ya. Terus kemudian ada artinya di situ, artinya adalah
menulis ya. Artinya adalah menulis. Ya. Tapi di sini tidak ada ini, kata ini, uktub nggak ada. Cuma kataba yaktubu. Ini pun sudah sangat berguna. Yang penting adalah ini, kita tahu fiil madinya, fiil mudhoreknya. Ya kan? Setelah kita dari kamus, baru kita menuju ke kitab sorof kita. Ya, ini adalah ringkasan tasrif ya yang mendadakan Anak bikin tadi pagi. Ya, perhatikan di sini. Tadi kita sudah ketemu di kamus kata bayak tubuh artinya menulis. Nah, sekarang kita nyari ini nih. Ini artinya apa? Ya. Dan misalkan tidak ada harokatnya, bagaimana kita tahu harokatnya adalah uktub? Maka kita tahunya di tasrif ini. Ingat tadi di kamus ketemunya apa? Kataba yak tubuh. Kita cari ini kataba yak tabu berarti bukan. Yang bawah kataba yak tibu berarti bukan. Ya, karena fa'ala yaf'ilu. Kataba yak tibu. Kita nyari yang kataba yak tubuh. Yang bawah fa'ala yaf'ulu. Kita masukkan kataba yak tubuh. Cocok. Ya, berarti kita ngikut tasrifan yang ini. Seret ini. Nah, kita cari sekarang yang bentuknya kayak tadi, yang kita baca uktub tadi. Kita perhatikan fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Ya, perhatikan. Uf'ul, maka dia cocok dengan kata uktub. Ya. Ini cocok dengan huruf alif, ka, kaf, ta, sama ba. Perhatikan, ini ya, kita copy paste ke sini, ke papan tulis. Uf'ul. Ya, sudah ketemu. Ternyata dia di mana dia? Kita lihat lagi di mana dia. Seret fiil amr. Fiil yang menunjukkan perintah. Kalau kata tadi menulis, maka ini artinya berarti tulislah. Karena menunjukkan perintah. Ini tadi ya, terjemahnya kita udah tahu, tulislah. Nah, sekarang kita cocokkan kata ini sama uf'ul ini. Uf'ul. Kita tulis uktub. Ya. Ini misalkan tadi seperti ini ya tulisannya yang nggak ada harokatnya. Ya, tapi kita tahu wazan fiil amarnya, timbangan fiil amarnya adalah kayak gini. Ya, uf'ul. Berarti ini kita harokati juga sama. Ini harokatnya aslinya alif nggak bisa agak ada harokat ya. Tapi karena untuk awalan jadi anak harokatin doma di sini. Ya, kemudian ini sukun. Perhatikan fa-nya ikut ini berarti sukun. Ya, kemudian ulnya itu sejajar dengan tak berarti uktu. Kemudian lamnya sukun, maka di sini juga sukun. Maka jadilah uktub. Ya, maka kita bisa membaca, oh ternyata tulisan seperti ini itu kita bacanya uktub. Ya, uktub. Artinya adalah tulislah. Dari mana kita tahu tadi? Ya, dari tasrifan. Ya, dari tasrifan kita tahu bahwa dia adalah fi'il amr. Ini fi'il amr. Ya, bukan fi'il madi, bukan yang lainnya, tapi dia adalah ikut wazan fi'il amr, fi'il yang menunjukkan perintah. Terus dari mana kita tahu kalau tadi kata ba itu yaktubu, bukan kata bayak tibu atau kata bayak tabu? Dari mana tadi? Dari kamus. Ya, kita buka kamus. Sampai sini ada pertanyaan? Ana coba lagi ya menyambungkan bisa atau tidak. Tutut sudah nyala.
Ya, coba ya sambil nunggu ini mirroring, coba kalian cari ya untuk kata ya seperti ini. Nah, ini ya. Coba kata ini artinya apa? Nah, ini ta, ini non, ini short, ini rod. Nah, ini cari dulu kata dasarnya apa. Ya, nomor satu cari kata dasarnya. Kata dasar biasanya adalah 3 huruf aja ini tadi. Kira-kira kata dasarnya apa ini, Abdur? Abdur ada Abdur? Mungkin Abdur lagi nggak ada di tempat. Dicoba Ana. Ini kira-kira kata dasarnya apa Ana? Ini pada kemana ini? Ada di tempat nggak ini? Ana, ada Ana? Enggak, mic-nya nyala kok. Ana ada? Abdur ada, Abdur? Ada. Ya, Abdur coba ini kira-kira kata dasarnya apa ini? Ada ta, ada Hmm, nun, ada sod, ada ro. Kira-kira kata dasarnya apa? hmm, Gak tahu deh. Coba perhatikan di sini, kan harus 3 huruf ya Abdur ya. Kita harus ambil 3 huruf untuk kita samakan sebagai fa'ala. 1, 2, 3. Nah ini kan ada 4 huruf Abdur, ya kan? Berarti salah satunya ada huruf tambahan. Huruf tambahannya coba kira-kira huruf tambahan apa yang ada di sini Abdur? Abdur, gimana Abdur? Nyerah? Saya Iya. perhatikan di sini Abdur, ya mungkin anak tadi kecepatan ya. Coba perhatikan. Ini ada berapa huruf Abdur? Ada 4 kan? Sedangkan kita itu butuhnya 3 untuk kata dasar. Kayak misalkan ya, Abdur ingin mencari di kamus kata memasak, ya kata memasak. Kita kan harus cari kata dasarnya dulu, yaitu apa? Masak. Sedangkan me di situ hanyalah awalan. Ya, dia bukan kata dasar.
Begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, ketika kita ingin nyari di kamus, ya, maka kita harus cari kata dasarnya dulu. Dan kata dasar pada bahasa Arab biasanya tersusun dari 3 huruf ini. Ya, dan sekarang di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada satu yang bukan huruf dasar, penyusun huruf dasar. Ya, kita taunya dari mana? Lihat di sini huruf tambahan. Huruf tambahannya di macam huruf tambahan diringkas pada kata sa'al tumuniha. Ya, coba sekarang huruf tak misalkan. Ya, dia ada di sini. Iya, berarti dia adalah huruf tambahan. Ya, kok bukan nun? Ya iya, karena kan kita ngambilnya 3. 1, 2, 3. Berarti yang tambahan adalah taknya. Paham sampai sini, Abdul? Paham? Paham. Paham ya? Nah, sekarang berarti kita nyari di kamus nun, sod, sama ro. Ya, kita buka huruf nunnya. Kita cari huruf nun, ya, kemudian langsung ke huruf sod sama ro. Ya, urut-urutannya huruf nun dulu, ya, kemudian sod, ro, ya. Anda carikan di huruf nun, sod. Ya, setelah nun kita cari sod. Jadi kita harus hafal ya, alif, ba, ta, jim sampai ya harus hafal. Ya, kemudian huruf sod. Kemudian udah ketemu sod, tinggal ro. Ya, ro, naso. Nun, sod, ro. Ya, ini udah ketemu ya. Di sini di kamus tertulis seperti ini. Ya, di kamus tertulis mana tadi? Nah, ini ya. Di kamus tertulis seperti ini. Nun, sod, rot, bacanya adalah nasoro di kamus. Kemudian yang suruh. Ya, yang suruh. Perhatikan, dia masuk pada bab nasoro yang suruh. Di kamus artinya adalah menolong. Ya, menolong. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cari yang bentuknya ada la-nya seperti ini di tasrifan. Ya, kita cari di bab nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh berarti di bab fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala ya, fa'ala yaf'ulu. Perhatikan ya, yaf'ulu. Kita harus sama. Ini ya, ya, ya. Ini nun, sukun, kemudian shotnya di doma, roknya di doma. Berarti fa'ala yaf'ulu. Mana fa'ala yaf'ulu ini? Fa'ala yaf'ulu. Kemudian kita cari yang ada lanya. Nah, ternyata di sini. Ya, bacanya apa? La taf'ul. La taf'ul. Dia adalah fi'il nahi untuk larangan. Ya, kalau nasoro artinya menolong, kalau untuk larangan berarti jangan menolong ya, janganlah kamu menolong. Bacanya apa ini? La taf'ul. Ya, kita sesuaikan. Ya, la taf'ul. Ya, la taf'ul. Perhatikan di sini la taf'ul. Ya, berarti ini la sudah sama. Kemudian taf ya, nah hapus ini ya. Nah, sebentar. Perhatikan, anak tulis ulang ya, yang bagus, yang bersih. Ya. Ini ya, la. Nah, ini tadi tulisannya seperti ini. Ya. Perhatikan, la udah sama. Kemudian taknya di fathah. Ya, kemudian ini fa-nya sejajar dengan nun, itu diapain? Disukun. Kemudian shotnya sejajar dengan ain, berarti di doma. Kemudian ro-nya sejajar dengan lam, ya.
La taf'ul ya ini sukun. Lamnya di sukun juga. Berarti bacanya adalah la tangsur. Ya, artinya janganlah. Ya, janganlah menolong. Ya, dari tadi nasoro ya artinya menolong dia adalah fi'il mati, kemudian kita timbang menjadi la tangsur, ikut timbangannya la taf'ul. Paham sampai sini? Berarti kalau melihat seperti ini bacanya adalah la tangsur, artinya jangan menolong. Sudah paham, Abdur? Ana, Iya, paham. Ana sudah paham? Paham saja. Nah, Toyib. Sekarang coba kalian cari ya di kamus dulu ya. Ini tentukan dulu dasarnya apa. Misalkan adalah, nah ini ya. Jangan dikasih harokat lah ya. Nah, ini mim, non, sin. Mim, non, sin. Ya, kira-kira ini apa kata dasarnya apa, Abdur? Ada mim, ada kaf, ada nun, ada sin. Ada 1, 2, 3, 4 huruf. Huruf dasarnya ikut wazan ini. Coba ditebak, Abdur, Ana dipikirkan kira-kira kata dasarnya apa kalau menemukan tulisan seperti ini. Saya boleh lihat itunya nggak? Yang apa namanya kata tambahannya belum dicatat tadi. Oh iya, catat dulu kalau gitu ya. Ini ya. Sa'al tumuniha. Oke. Ya, Abdur udah nyatet ini, Abdur? Sudah. Iya. Kita kembali ke pertanyaan. Coba ditebak kira-kira ya huruf tambahannya apa? Biasanya huruf tambahan itu ya di depan biasanya. Zaf, Ya. kan anak kalau misalnya mau cari yang itu kalimat itu kan di kamus Ustazah itu kan perkata bahasa Arab ya. Mm-mm. Kalau di sini dia tuh kayak apa namanya satu Kategori jenis misalnya tentang satu jenis. pertanian gitu ya. Ya pertanian atau enggak dia tuh kata kerjanya tuh yang kayak Ya, gini karena memang atau enggak itu disusun untuk memudahkan percakapan ya. Misalkan ya, aku mau ngomong sama si A tentang apa sih obrolannya tentang mencuci misalkan, maka di situ bisa cari kata mungkin kategori laundry ya, atau mungkin mau tanya ya ayahnya itu kerja apa ya, misalkan di persawahan ya, kita langsung nyoba di kategori pertanian kayak gitu kan, itu Najwa Suraya Iya. ya. Anak-anak juga baru ngomong ya itu per kategori nih ya, bukan kayak kamus Yunus. Nah makanya nanti kalian kalau pengen cepet bisa baca kitab ya, tahu artinya apa, silahkan beli kamus Yunus ya. Linknya sudah Natanya ditaruh di grup ya. Insya Allah bisa nyampe ya, sampai kalian sebelum balik ke pondok itu insya Allah udah nyampe kitabnya ya. Tapi kalau kalian memang masuk di mana, via Tengaran sini dekat rumah Ana, boleh pinjem kamusnya ya, setahun 2 tahun boleh. Ya di sini juga nganggur kamus Yunus ya, nggak pernah dipakai juga. Ya, boleh pinjem ya, nggak usah beli. Tapi kalau kalian ada di
via yang lain atau pondok yang lain ya, silahkan beli sendiri ya. Kamus Yunus. Kamus Yunus itu pas untuk kalian yang pemula ya. Jangan kamus Munawir, itu terlalu berat ya, bawanya juga males. Kalau kamus Yunus itu ringan ya, nggak terlalu berat. Ya, baik. Coba ini kira-kira apa ini? Kata dasarnya apa? Ambil 3 huruf ya untuk menjadi ini 3 huruf. Kira-kira huruf apa aja? Ana dulu. Nanti Ana cekkan di kamus Yunus ya kalau belum ada kamusnya. Yang penting kalian harus tahu dulu ini kata dasarnya apa. Abdur, udah ketemu kata dasarnya apa, Abdur? Itu kanasa bukan Selen? Iya, betul. Ya, kata dasarnya adalah kaf, nun, sama sin. Ya, kaf, nun, sin. Ya, baru kemudian kita cari di kamus. Ya, dibuka kamusnya yang sudah punya. Kita buka huruf kaf. Ya, kalau ke kamus Yunus huruf kaf. Ya, kita harus hafal bahwa kaf itu ada di setelah kof. Ya, fa, kof, kaf, lam. Ya, dia setelah kof sebelum lam. Ya, setelah ketemu huruf kaf, cari kaf sama nun. Setelah kaf langsung nun, biar cepat. Ya, jangan buka satu-satu, langsung kaf, langsung nun. Ya, kita cari kaf nun. Nun itu adalah huruf akhir ya, huruf di akhir-akhir. Ya, kaf nun. Ya, dia setelah mim ya. Nah, setelah ketemu sama nun, kaf nun, baru kemudian sa. Ya, ya di sini udah ketemu ya di kamus Yunus kaf nun sa ya itu bacanya adalah kanasa ya kanasa kemudian yak nusu ya yak nusu perhatikan ini menjadi kunci kita mencari di bab apa pada tasrifan nanti. Perhatikan kanasa yak nusu berarti apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, udah sama belum? Yaf'ulu. Ya, fathah, sukun, domah, domah. Ya, kita cari fa'ala yaf'ulu. Nah, ini udah ketemu. Ya, sudah ketemu di sini. Kok kodarwa dari tadi di sini terus ya. Kanasa yaknusu, kemudian kita cari yang depannya ada mimnya. Ya, depannya ada mimnya. Sret, ternyata ada 2 di sini. Ya, ternyata ada 2 yang dibacanya maf'alun sama mif'alun. Kita karena ada 2 kita tulis semuanya dulu. Ya, maf'alun ya, maf'alun sama mif'alun. Ya. Kalau karena saya knus ini tadi artinya adalah menyapu, di kamus tadi menyapu, kita cari maf'alun tadi di mana? Maf'alun dia adalah isim zaman, ya berarti zaman itu waktu. Berarti artinya adalah waktu menyapu. Itu ya, waktu menyapu. Ya, kalau maknasun. Sebentar Ana hapus dulu. Ya, kalau ikut ini berarti kan kita bacanya gimana? Ini masukkan ke sini, bacanya berarti gimana, Ana? Menjadi fathah, sukun, ya, kemudian fathah, domah. Kalau ini berarti bacanya kalau ikut yang ini maka bacanya gimana, Abdul? Menjadi kasroh, terus sukun, miknasun. Toyeb. Kalau ikut ini bacanya maknasun, kalau ikut ini bacanya miknason. Kalau ikut ini tadi artinya ada 3 di sini, yaitu ini
Isim zaman tempat waktu menyapu. Kemudian isim makan berarti adalah tempat menyapu. Jadi di sini artinya ada tiga ya, yaitu waktu menyapu, kemudian tempat ya, isim makan ya, tempat kok hilang-hilang sih ya. Tempat menyapu. Kemudian yang ketiga masdar mim. Masdar mim itu berarti adalah penyapuan. Artinya penyapuan, tambahkan pe samaan menjadi penyapuan. Ya, berarti proses menyapu gitu ya. Penyapuan. Kalau ikut wazan ini, di sini isim alat. Isim alat itu berarti alat untuk menyapu. Ya, kalau ini berarti artinya adalah alat untuk menyapu. Ya. Terus gimana artinya? Kita milih yang ini atau yang ini. Ya, maka tergantung konteks kalimatnya. Misalkan, ya, kanasa, ya, kanasa ya kan nasa Muhammad Muhammadun ya di sini maknasan misalkan ya maknasan ya maka nanti artinya Muhammad menyapu ya di tempat penyapuan. Muhammad menyapu tempat penyapuan ya, tapi kalau di sini tulisannya adalah kanasa Muhammadun bi ada bi-nya berarti bisa jadi adalah bil miknasi dengan alat penyapuan. Dan alat untuk nyapu atau sapu itu biasanya ditambahkan tak marbutoh ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah alat untuk menyapu. Ya, dari miknason ditambahkan tak marbutoh menjadi miknasatun. Artinya sapu. Ya, berarti kalau cuma kayak gini aja, nggak ada tunnya, berarti yang ini yang kita baca yaitu maknas, bukan bukan miknas. Paham sampai sini? Nah, terus ini gimana bacanya? Nah, kalau ini di pelajaran nahwu, ya dia masuk ke pelajaran nahwu, yaitu dia menjadi maf'ulun bih. Ya, dia maf'ulun bih, oleh karena itu dia di fathah. Ya, terus kenapa kok tanwin kok bukan miknasa aja? Ya karena dia tidak ada alif lam, makanya ditanwin. Ada pertanyaan? Yang belum paham yang mana? Bisa Ana ulangi. Ada pertanyaan? Ya. Kakaknya Ana nggak punya juga kamus? Kamus Eh, kamus apa Ustazah? kamus kayak gini Yunus? Ada Kak? Minus. Enggak. Enggak ada Ustazah. Aduh, harus punya ya. Paling nggak Adanya yang Munawir. Munawir ya boleh kalau Ana bisa ya. Nanti bisa minta tolong kakak gimana sih cara bukanya ya. Walaupun itu besar ya. Kalau Munawir terlalu berat. Jadi Ana sarankan lebih baik Ana beli yang Yunus saja yang pas sebelum masuk asrama. Ya, kalau Ana jual Suraya nanti kesusahan ya harus nyari di kategori ya. Sedangkan kita aja nggak tahu artinya. Kalau kategori kan kita harus tahu kira-kira artinya apa ya kan? Tep, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita praktek ya. Praktek lagi. Coba ya sekarang kalian berdua cari ya ini tuh artinya apa. Hmm. Hmm. Nah, ini Alion. Nah, ini artinya apa? Cara bacanya bagaimana? Ya, ini aja ya. Ada ya, ada shin, ada ro, ada alba. Coba ditebak dulu kalian berdua. Ini kira-kira kata dasarnya apa?
Em, Huruf-huruf Sorob, sarobah. Sa, ini. ro. Iya, Oh, ro sama bah. iya. Sya, ro, ba. Ya, kita cari di kamus. Shin, ya, dia jatuhnya setelah sin, ya, sebelum sod. Ya, setelah ketemu langsung ke huruf shin, ro, ya. Shin, ro, itu berarti ini sebelum jim. Shin, ro, Itu termasuk kategori apa saja? kategori apa? Kan nggak tahu artinya kita kan? Ini Benar. pura-puranya kita nggak tahu artinya, Ana. Jadi bagaimana kita bisa nyari ke kategori kan? Jadi kita langsung tanya ke kamus ya. Shin, ro, ya kita cari ro-nya. Setelah ketemu ro, baru ke ba. Ya, mana nih? Shin. Oh, enggak ada ini. Ada nggak ya? Iya, ini ada nih ya, ketemu. Nah, ini di kamus tulisannya seperti ini, ya. Sya, ri, Ro, ba, syari, terus kemudian syari, yash, ya, yash, ya, robu, roi, ro, ya, yasrobu. Syariba, yasrobu, artinya meminum. minum. Iya, artinya meminum. Syariba, yasrobu. Setelah ketemu ini, kita pergi ke mana? Ya, kita pergi ke tasrifan. Tasrifan apa itu? Kalau ini adalah fa'ala, berarti fa ini kasroh i, la, kemudian apa ini? Yaf, ikut ini, Ya fa'alu. yaf'alu. Kita cari ke fa'ila yaf'alu. Ya, Fa'ila yaf'alu. Oh, di sini belum Ana tuliskan ya. Fa'ila yaf'alu. Ya, yaf'alu. Tayyib, di sini udah ketemu aja yang di kamus tadi. Yaf'alu itu berarti dia adalah fi'il mudhore. Kalau ini artinya meminum, berarti ini artinya sedang. Ya, sedang minum. Ya, yasrob. Perhatikan di sini udah sama ya. Ini berarti ini harokatnya sama, jangan yang di kamus yaitu yasrobu. yes. Artinya sedang minum. Ya, Ali sedang minum. Minum apa? Minum alma. Ya, alma artinya apa ya? Nah, Air bukan? alma, perhatikan di sini. Ini ada berapa huruf ini? Satu, dua, tiga, Tiga, empat, lima. empat, lima. Lima. Sedangkan kita butuhnya tiga aja. Berarti kira-kira kata dasarnya apa ini? Ma'a. Ma. Ya, kita cari kayak gini. Ya, di kamus. Kita cari huruf mim. Ya, setelah ketemu huruf mim, ya, alifnya ini kira-kira gantian apa ini? Ya, gantian wawu kah? Kalau gantian wawu berarti paling belakang. Ya, paling belakang dia tempatnya. Hmm. Nah, kemudian hamzah, ya. Hamzah juga itu adalah huruf yang paling belakang, ya. Huruf paling belakang. Coba dicari yang pegang kamusnya, huruf paling belakang. Tem. Kalau alifnya itu bukan gantian wawu, berarti alifnya itu adalah alif alif ya, alifnya alif ya, bukan gantian wawu atau ya,
berarti dia adanya di depan ya. Mim terus alif berarti paling depan sendiri ya, kemudian hamzah. Hamzah itu terakhir di sini ketemu ya. Maun itu artinya air ya. Berarti artinya Ali ini nama orang, Ali sedang minum air ya. Di sini ada alif lam, maka di sini tidak boleh di tanwin. Dan kenapa ini nasab fathah? Karena dia menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Oleh karena itu dia dibaca nasab fathah. Aliyun, kenapa dia dibaca rofa? Ini masuk ke nahwu. Ya, karena dia menjadi fa'il, ya, menjadi pelaku atau subjek. Harus rofa, karena dia tidak ada alif lam, maka ditanwin menjadi aliyun. Jadi yasrobu dibacanya yasrobu aliyun al-ma'a. Ada pertanyaan? Artinya Ali sedang minum air itu. Ada pertanyaan? Tidak ada saja. Beneran? Insya Allah. Ya, tayap ya. Ana diterimanya di pihak mana? Sini ya, Tengaran? Iya, Tengaran. Iya, oh ya, berarti masih bisa ketemu ya, insya Allah ya. Tayap. Iya. Masuknya di kelas 7 kan ya? Ya, tujuh. Tujuh siapa ya? Iya, maksudnya bukan Berapa? takhusus kan? Ya, Bukan. kalau kalau kelas takhusus itu yang ngajar insya Allah murid Ana itu ya, murid Ana dulu di Al Furqan ya, Gresik itu ngajar di kelas IL ya, kelas IL. Kalau yang kelas MTW Ana belum tahu ya siapa yang ngajar. Hmm. Mm-mm. Abdur ada pertanyaan Abdur? Tidak ada. Ya, kalau Abdur gampang ya, nggak tahu bisa tanya ke Mas Musa ya, Abdur ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, PR aja. Nanti Ana bisa cari di Munawir ya. Kalau Abdur ada nggak kamusnya? Ada. Ada ya, kamus apa? Oh, saja. Iya. Kan kamus Munawir itu kan punya kakak Ana. Hmm. Terus kamusnya tuh nggak dibawa pulang. Oh gitu. Saya Iya. ya, nggak masalah ya. Yang penting ini tadi dicatat aja ya, kata tambahan itu seautomuniha, terus kemudian huruf apa kata dasar itu biasanya terdiri dari 3 huruf. Huruf tambahannya ya berarti sisanya dan biasanya di depan. Biasanya ya. Ini kan kita Ya. masih awalan ya, jadi kita akan membahas yang biasanya. Habis itu ya baru ke tasrifan ya. Nanti insya Allah anak adakan ya karena banyak permintaan juga untuk meringkas ilmu sorof apa pelajaran sorof ya insya Allah. Kalau diringkas gini kan enaknya tinggal nyari aja cek ketemu ya kan. Kalau di kitab aslinya Iya. kan masih terpencar-pencar ya. Taib gitu aja dari Ana ya. Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Ayat naktatim bidu'ai kafaratil majlis. Oh ya sebentar untuk siapa namanya? Untuk Abdur jangan keluar dulu ya. Kemarin belum ikut apa pertanyaan pemahaman ya. Nambah sebentar dulu. Tapi kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan saja. Ya, untuk Abdul masih ada kan Abdul? Masih? Ya, Tayyip. Siap ya. Coba ya, Anda ingin tahu Abdur dari awal pertemuan sampai sekarang. Coba diingat-ingat, kita itu udah belajar tentang apa saja Abdur. Yang ada di ingatan Abdur apa? Atau apa yang sudah dipahami sama Abdur? Eh, Kita, ada jumlah mufidah, Mm-mm. terus fiil, isim, huruf, Mm-mm.
terus fa'il, Ya. maf'ulun bih, udah sih. Udah, toyib. Sekarang Abdur, coba ya, seperti fiil amr berdirilah. Itu termasuk jumlah mufidah atau enggak? Iya, Dia terdiri dari berapa kata dia? satu. Satu. Padahal kan jumlah mufidah itu minimal dua kata, Abdul. Ya kan? Jumlah mufidah minimal dua kata yang memberikan faidah sempurna. Bagaimana dengan kum di situ? Berdirilah kamu. Dia tersusun dari berapa kata? eh, dua. Dua. Tapi terlihat satu, yang satunya di mana? Satunya di mana? Di mana ya? Di mana? Di meme-nya. Di apa? Yang uh, dia fiil ya, dia adalah fiil amr ya, adapun failnya tersembunyi domir yang tidak nampak ya. Terus kemudian Abdur, jumlah itu ada berapa macam yang sudah kita pelajari? Ada dua. Apa saja? Jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Iya. Muhammadun qaimun, dia termasuk jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah ya. Kalau jumlah fi'liyah biasanya terdiri dari apa dan apa? Oh, Lupa? Kalau lupa kita lanjut dulu. Jumlah ismiyah terdiri apa dan apa dia? Ismiyah. ismiyah. Mm-mm. Dari fa'il Fa'il, sama fa'il sama apa? Plus apa? maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Ini tadi jumlah apa, Abdul? Lahur. Jumlah ismiyah. Yakin? Yakin. Ya. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Adapun ismiyah dia terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Nah, sekarang Abdul, ya, persamaan Apalagi ya? antara mubtada dan khobar itu sama-sama apa dia? Sama-sama marfu. Oh, sama-sama marfu. Terus apa lagi? Ada lagi? Udah nggak ada lagi. Sama-sama fiil atau isim? Mubtada dan khobar itu isim atau fiil? Isim. Isim ya, Taya. Terus Abdul, apa istilah dalam bahasa Indonesia maf'ulun bih? Objek. Objek, betul ya. Kita kemarin sudah belajar ya bahwa aslinya fi'il mudhore ya, fi'il mudhore itu rofa ya, tapi harokatnya bisa menjadi nasab ketika diawali oleh huruf penasab, yaitu huruf apa saja?
Hmm. Huruf-huruf penasab ada Masuk. 4. Ya, penasab itu yang membuat fi'il mudhari menjadi berharokat fathah. Ya, apa saja itu? Ada 4 ya yang udah kita hafalkan. Hmm. Lam. Lam atau lan? Pakai nun atau mim? Nun. Pakai nun. Heeh. Ya, pakai nun. Terus Itu sudah. An izan kai. an, idzan, kai. Betul ya. Ya, kalau al-jawazim apa saja itu? Yang menjazmkan apa saja? Ada 3 yang sudah kita pelajari. Lupa. Ayo coba diingat-ingat. Yang mirip dengan lan, tapi bukan lan. Apa itu ya? Lam. Lam. Terus Terus yang digunakan untuk melarang. Apa itu? la. La apa namanya? Itu ada di layar ya. La apa namanya? Eh, La apa? La, na, nahiyah. Ya, terus kemudian yang bisa menjazmkan dua apa fi'il mudhari kemarin apa namanya? Yang satu in syartiyah ya. Tem oh, ya. Yang berikutnya harokat asli atau alamat asli. Ketika nasab adalah harokatnya apa kalau nasab? apaan ya? Fathah. Fathah. Kalau rofa, Doma. dhamma. Kalau majrur atau jer, Kasroh. kasroh. Kalau jazm, Sukun. sukun. Ya. Taib. Kemarin ada 4 i'rab yaitu nasab, rofa, jer sama jazm. Ya. I'raban yang tidak mungkin masuk pada isim adalah i'raban yang mana? Anak ulangi. I'raban kemarin ada 4. Ya, rofa, nasab, jer, jazm. Pertanyaannya mana yang tidak masuk ke dalam isim? Yang tidak mungkin sebuah isim di-i'rab dengannya. Apa kira-kira yang mana? Jazm. Jazm. Ya. I'raban yang tidak mungkin sebuah fiil di-i'rab dengannya. I'raban apa itu? Jer. Jer. Ya. Sebutkan huruf mudhora'ah. Anita. Anita. Masuk ke dalam fiil apa dia? Fiil kan ada 3 macam ya. Masuk ke fiil yang mana dia? Fi'il mudori. Fiil mudhari. Baik, kholas ya. Abdur, barakallahu fiik ya. Semoga ilmu ya selama les ini sangat bermanfaat ya. Tidak dilupakan sama Abdur ya, bisa dipakai untuk selama-lamanya ya. Baik ya.
Silahkan Abdur boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.